Oke, kita akan start lagi. Kali ini perjalanan Magelang Kebumen. Perjalanan 2,5 jam. Kita nanti santai-santai aja karena sekarang adalah mendekati Idul Fitri. Jadi kita santai-santai aja karena jalan pasti macet. Oke, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya motovlog abal-abalan. Kali ini kita akan menuju Kebumen ya. Sekarang saya ada di Magelang. Kita akan menuju ke Kebumen. Jalan kita ditempuh selama 2,5 jam. Nanti kita mungkin agak lama sedikit, nggak lebih dari 2,5 jam, karena jalan sekarang ini lagi rame disebabkan oleh mendekatinya hari Idul Fitri. Sekarang ini tanggal 9 April 2024. Nah, kabarnya kan Lebaran itu kalau saya hitung 29 harinya tuh besok tanggal 10. Kalau misalkan 30 harinya itu tanggal 11 ya. Jadi nanti terserah hasil sidang isbatnya Lebarannya kapan. Kita akan mengikuti pemerintah saja. Oke, nih lihat nih, perjalanan sangat macet sekali. Bisa dilihat. Ini kita masih di Magelang ya, Magelang. Cukup berawan ya untuk cahaya cuaca hari ini cukup berawan ya. Semoga tidak hujan dan semoga kita selamat sampai tujuan, amin. Berangkat maupun nanti kita kembali lagi. Ini tuh Magelang itu apa ya, tempatnya nyaman ya, karena ini suasana kotanya tuh tidak terlalu rame tapi tidak juga terlalu sepi. Walaupun Magelang itu kotanya kecil, sama seperti kota kelahiran saya, Balikpapan. Nah, kotanya kecil. Di sini juga punya mall hanya satu, yaitu Atos. Terus di sini itu unik, kalau jam malamnya di Magelang itu hanya sekitar sampai jam 8 atau jam 9 malam ya. Setelah lewat itu pasti ini jalan-jalan udah pada tutup, ruko-ruko kayak gini masih udah tutup, sepi, jalanan udah sepi. Paling tinggal ya tongkrongan anak muda lah ya, kafe-kafe gitu kan, tempat kopi-kopi, alun-alun angkringan. Karena di alun-alun kan banyak angkringan kan, jadi ya sekitar lewat sedikit lah, jam 10, jam 11 itu baru mereka pada tutup di sana itu. Oke. Nanti kambing. Nanti kalau ada foto menarik akan saya video lagi. Nanti kita jalannya lewat jalur Purworejo saja, tidak lewat lewat atas lagi, tidak. Kita cari suasana baru. Lagian juga yang terdekat lewatnya Purworejo sini. Lampu merah lagi, kita masih di Magelang. Nanti di depan kita akan melihat alun-alun Magelang dan pecinan ya. Itu area terramai di Magelang. Nah, ini dia. Itu di situ ada kelentengnya juga. Bisa lihat tuh warnanya merah, ada dragonnya di atas. Nah, ini alun-alun Sin Gardena. Alun-alun.
Ini masuk kawasan pecinan. Ini kelenteng. Ini ya area pecinan. Sini itu kalian mau nyari apa saja ada di sini. Dari pakaian, dari atas sampai ke bawah, dari sepatu, terus elektronik, ini handphone. Sini ada terus kayak sepeda, foto, ini elektronik lampu-lampu hias, optik, terus emas juga ada di situ di depan emas. Ini kayak perabotan elektronik juga, toko olahraga, mainan anak, banyak di sini. Jadi kalau kalian mau nyari apa-apa di Magelang, ya udah tinggal kesini aja ke arah Pecinan. Nah, di sini juga masih ada angkot. Kalian bisa naik angkot, bisa. Kalau mau praktis juga pakai ojek online juga bisa. Sini cukup memadai ya, untuk ojek online juga cukup banyak lah. Jadi kalian juga nggak repot kalau mau kemana-mana daerah Magelang. Kalau tempat wisatanya Magelang itu di sini ya ada ikoniknya itu Borobudur, terus Bukit Tidar, ini sinamnya. Tapi ngomong-ngomong di setiap daerah itu pasti ada ya namanya pecinan. Pasti rata-rata namanya pecinan tuh gini, ruko gitu. Tapi konon katanya di sini daerah jalan ini tuh udah dari dulu ya isinya ruko-ruko gini. Cuma untuk sekarang kan sudah ada kayak renovasinya gitu. Tapi ya dari dulu, dari zaman penjajahan dulu ya sudah ada area ini. Tapi kalau kita lihat yang dulu tuh, ini yang dibuat parkir motor ini dulu rel kereta. Kalau saya lihat foto-foto di sosial media tuh ini tuh rel dulu. Kita belok sini. Di Magelang itu kotanya kecil tapi banyak rumah sakit di sini tuh. Jadi kalian yang amit-amit kalian kalau misalkan kena tertimpa musibah sakit ya enggak repot lah. Sini ada RS daerah aja udah berapa, RSU Tidar, RS Merah Putih, itu daerah punya pemerintah semua. Terus yang apa namanya, yang swasta juga banyak, ada RS Islam, terus banyak daerah sana. Saya nggak terlalu hafal, cuma banyak di sini rumah sakit. Kalian yang hobi golf juga bisa main di sini nih. Ini golf, lapangan golf punyanya Akmil, Akademi Militer ya, daerah sini lumayan. Kemudian bagi kalian teman-teman yang masih SMA, yang baru mau lulus sekolah ya, ini bisa jadi salah satu destinasi kuliah kalian untuk masa depan, yaitu Akademi Militer. Di depan nanti kita akan melihat Akademi Militer. Jadi itu bukan tempat pendidikan ya, bisa dibilang tempat pendidikan militer lah, tapi dalam basis itu seperti kuliah sini. Nanti kalian lulus akan mendapatkan gelar sarjana penerapan pertahanan ya. Jadi ini dari mungkin bawahnya Kemhan ya. Akbol ini di bawahnya Kemhan menurut saya. Ini tempatnya cukup luas sih. Dari sini sampai ke sana nanti sekitar berapa hektar ya. Pokoknya luas banget lah. Belum ke belakangnya lagi. Nah, ini pintu satunya nih. Kalian nanti lulus dari sini akan mendapatkan gelar
sarjana terapan pertahanan. Nah, kemudian kalian setelah lulus akan berdinas menjadi TNI dan berpangkat letnan 2 atau perwira ya. Nah, kemudian di depan juga ada nanti ada SMA Taruna ya, SMA TN. Itu bagi teman-teman adik-adik yang masih SMP kemudian mau lanjut SMA, kalian bisa sekolah di sini, sekolah SMA Taruna. Di sini nasional ya, di sini itu bisa nasional. Kalian mau dari mana saja bisa ikut tes masuk ke sini. Nanti sistemnya tes ya. Jadi mirip kayak kita mau tes abdi negara itu di sini tuh. Selain apa namanya? Selain nilai di sini ada tes kayak fisik, tes kesehatan atau segala macam di sini. Nah, ini SMA Nusantara. Insya Allah untuk masa depan kalian ya, insya Allah inilah aman lah. Misalkan kalian mau lanjut SMA Taruna, nah itu kan masih di bawah Kemhan juga, pasti kalian juga udah punya nama seperti itu. Pokoknya kalau udah lulusan SMA TN itu biasa universitas juga apa namanya lebih menguntungkan kalian lah, karena tahu sendiri mau masuk SMA TN itu, SMA Nusantara itu tesnya itu kayak tes militer gitu, tes apa namanya, tes kayak mau masuk abdi negara gitu. Nah, jadi ya bisa dibilang orang-orang pilihan lah. Makanya kalau kalian sudah lulusan SMA Nusantara, SMA TN, ya insya Allah karir kalian untuk kedepannya lancar, insya Allah. Ini daerah Halaman, masih daerah Magelang ya. Oke, nanti kita akan melintasi daerah perbukitan. Itu di depan sana ada daerah perbukitan. Nah, nanti kita akan melewati itu. Nah, kalau Magelang itu masih daerah dataran tinggi lah ya. Jadi kalau Kebumen nanti itu daerah pesisir, kita jadi agak panas perbedaan iklimnya. Terus agak gersang lah ya kan, banyak pasir itu debu. Ini kita sudah nyampe di apa namanya, kayak pasar, cuma saya nggak tahu namanya pasar apa. Nah, di sini juga masih banyak delman, ini delman tradisional. Oh, ini lawan Salaman ini ya, pasar Salaman gitu. Ramai orang-orang pada persiapan untuk menyambut Idul Fitri, hari Lebaran. Aduh, Pak, mana Pak? Nah, nanti kita akan lewatin tuh perbukitan. Ini tuh rame loh. Mau hari apa sih rame di sini tuh pasarnya. Itu ada aww. Lagi kita kan puasa ya. Gak sengaja ya Allah. Nah, ini dia bundaran Salaman. Andong. Purworejo kanan jadi Borobudur kiri. Oke, kita ke arah Purworejo ya. Nanti Purworejo baru Kebumen, jalurnya lewat Purworejo. Pas di bawah kita bisa lihat apa namanya, bukit-bukit. Nah, ini kita sudah masuk menanjak bukit ya, bukit yang saya tadi bilang di bawah. Ini kita udah di bagian perbukitan. Oke. Nih, kalau misalnya kita lakukan Wonosobo tembusnya sini. Wonosobo.
Nih cuacanya di sini ademnya seger karena perbukitan ya. Gitu. Ada apa nih? Ini kita lihat terjun. Ini jalannya sampai ke arah Purworejo kota. Jalannya akan seperti ini ya, hanya 2 jalur kiri kanan. Cukup kecil jalannya, kemudian ini juga salah satu jalur apa namanya, jalur provinsi, salah satu jalur provinsi juga. Jadi cukup rame, cukup laju kendaraan-kendaraan yang ada lewat sini. Jadi kita harus waspada kalau lewat sini. Kemudian di sini juga itu daerahnya terkenal mistis juga ya. Ada beberapa tempat yang pernah saya dengar, belum saya dalamin. Itu daerah sini itu juga cukup apa ya namanya, cukup angker, cukup berbahaya. Ya jalurnya apa ya? Jalurnya ini seperti kayak di daerah Kalimantan tempat saya, itu jalurnya Balikpapan Samarinda. Nama jalurnya itu Bukit Suharto. Ini seperti ini, kiri kanan hutan, gitu kan? Melewati perbukitan juga, lereng. Nah, itu mistisnya juga banyak di daerah sana itu. Bukit Suharto itu. Ya, kalau dibilang-bilang lebih jalan masih lebih jalan. Nah, ini mana nih? Oh, kita udah masuk Kabupaten Purworejo ya. Nah, kita lanjutin ceritanya. Jadi lebih serem jalur tempat di ini ya, daerah saya di Kalimantan Timur itu, Balikpapan Samarinda, namanya Jalan Soeharto. Sebenarnya bukan Jalan Soeharto namanya itu Bukit Soeharto, ya toh. Nah, jadi jalan itu tuh dibilang Jalan Soeharto gitu, Jalan Bukit Soeharto sebutannya. Nah, itu rimbun banget pohon-pohonnya, kiri kanan tuh rimbun banget. Sering juga pohon-pohon kalau misalkan lagi hujan besar, angin gitu kan, banyak juga pohon yang tumbang. Sesekali juga tumbangnya ke jalan. Tapi lebih serem sekarang sih, karena sepi, nggak ada rumah-rumah kayak gini, jarang-jarang lah. Ada, cuma jarang-jarang. Tapi ya sebenarnya sejuk sih. Dibalik dari kemistisannya itu ya, saya suka aja ya, jalannya alam gitu, sejuk. Tapi ya sebenarnya kalau kita pikir secara logika itu, yang bikin kita celaka itu bukan mistis ya. Kalau kita pikir secara logika ya, pikir secara sains lah. Supaya matanya sains kayak pintar kali ya. Nah, kalau kita pikir-pikir secara logika ya, karena jalannya sepi, terus jalannya itu adem, sejuk gitu kan, akhirnya kita ngantuk gitu loh. Bukan karena katanya orang ditutup matanya sama jin, ditutup matanya sama setan, sama ini sama itu, ya sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau secara logikanya kan jalanan sepi, kemudian apa namanya, sejuk ya, pasti efek sampingnya ngantuk gitu loh. Makanya saya tuh kalau jalan jauh pasti nge-vlog. Buat apa? Biar nggak ngantuk gitu loh, karena saya pun jalan sendirian gitu loh kalau jalan jauh nih. Itu orang tuh di belakang saya, nggak ada orang, nggak ada yang saya gonceng gitu loh. Jadi ya kayak gini lah cara saya, ya kan. Sekalian saya mendokumentasikan perjalanan saya. Yang kedua ya, agar saya bisa ngoceh gitu loh, bisa ngoceh biar menahan ngantuk saya gitu loh. Apalagi untuk sekarang ini bulan puasa ya kan, walaupun sudah akhir tapi kan ini udah bulan puasa gitu loh. Jadi ya tahu sendiri ya kan, akhir-akhir bulan puasa itu udah kerasa kayak nutrisinya kurang, jadi akhirnya kita lebih banyak lemas, lebih banyak ngantuk gitu kan. Kayak gini.
Nah, bagi kalian yang di perjalanan jauh di bulan puasa gitu kan, ya biar aman gitu kan, biar aman dari begal, biar aman dari laka juga, laka lalin gitu kan. Nah, kalian carilah teman yang bisa diajak ngobrol sambil jalan gitu kan, jadi kalian tuh tidak ngantuk. Terus juga kalau kalau ada begal ya itu, ya niat untuk begal kamu udah nggak jadi gitu, karena kalian udah defense, sudah ada temennya gitu loh. Ya ini udah di di tengah-tengah kota Kutoarjo sekarang kita ya. Nah seperti ini, tadi kan Purworejo, sekarang udah nyampe di Kutoarjo. Nah ini suasana Kutoarjo seperti ini. Tadi kita nggak ngelewatin kotanya Purworejo ya, karena kita nyari jalan alternatif yang terdekat, jadi kita nggak lewat kotanya Purworejo. Bensin kita tinggal 3 strip, jadi kalau ada, kita nyari pom bensin dulu ya, nyari pom bensin sekalian istirahat sebentar juga. Kasihan ini apa namanya, mesinnya kalau harus digas terus. Oke, slip sini. Oke. Jadi ya inilah perjalanan kita menuju ke Kebumen, jalurnya Magelang, Purworejo, Kutoarjo, baru Kebumen. Nah, ini rel kereta juga ada. Jadi ke arah Kebumen itu juga ada kereta ya, dari Jogja bisa, dari Jakarta, Bandung bisa jalurnya ya. Jalan kali ini cukup tidak terlalu macet lah ya. Daerah di beberapa daerah aja tadi ya macet, kayak antara tengah kota sama di antara persimpangan jalur provinsi tadi itu ada beberapa tempat yang macet karena arus mudik dengan, dan ini juga udah arus mudik yang terakhir ya kan, karena itu di tanggal 9 yang direncanakan lebaran itu tanggal 10 atau tanggal 11, minggu sudah di sore. Nah, jadi pasti orang-orang udah pada mudik jauh sebelum tanggal 9 ya, mungkin dari tanggal 7 tuh sudah ada yang mudik, sebelum tanggal 7 juga sudah ada yang mudik, minggu sebelumnya lagi. Nah, jadi ini adalah jalur apa namanya, perjalanan mudik terakhir lah kalau bagi orang-orang yang masih kerja gitu kan, dan dia dapat liburnya H-1 sebelum lebaran ya, kayak saya gini. Ini perjalanan seperti ini. Jadi menurut saya juga kalau mau mudik lebih baik H-2 lah, kalau memang jauh H-2 perjalanan. Jadi kalau misalkan macet, kita masih ada waktu cadangan 1 hari. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk H-2 atau H-1? Karena H-2 atau H-1 itu jalan tuh sudah sepi, sudah nggak terlalu ramai ya. Jadi enak jalannya tuh kayak gini. Sudah nyampe di perbatasan Kebumen. Nah, coba lihat nih, sawah indah ya. Saya di Kalimantan Timur, di Balikpapan tempatnya, nggak bisa melihat sawah-sawah kayak gini. Jadi ya di sana nggak ada sawah, ada sih cuma ya beberapa petak doang. Jadi kalau saya ngeliat sawah itu kayak wow gitu tuh, sama kayak ngeliat gunung gitu kan, kayak saya tuh melihat langsung gunung tuh, gunung sawah tuh langsung kayak wow gitu. Karena di Kalimantan Timur, Balikpapan tempatnya nggak ada gunung, walaupun banyak
nama daerah yang namanya gunung Gunung Bakar, Gunung Tembak itu, tapi ya bukan gunung sebenarnya, bukit. Dan jadi kalau di Jawa tuh saya tuh suka gitu melihat sawah, melihat gunung. Oke, semakin mendung ya, kita semakin mendekati tempat yang kita tuju, semakin mendung nih. Tadi sempat gerimis sedikit tapi ya berhenti. Tapi di arah sana ini sejuk banget ya. Ini kita juga udah di kampung, sebenarnya udah deket lagi sih, bentar lagi itu 17 menit lagi kita udah nyampe di wilayahnya Kebumen. Pengen rasanya nanti kalau udah tua gitu kan, tinggal di kayak desaan kayak gini kan, tenang gitu kan, enak banget punya rumah pedesaan kayak gini, halamannya luas, rumahnya kecil gitu kan, pemandangannya sawah, gunung gitu. Wah, impian saya banget suatu saat nanti kalau udah tua, udah punya cucu ya. Nikahnya belum, saya kan sekarang aja belum nikah udah mikirin cucu. Ini tinggal 7 menit ya, saya mau ke daerah Kebumen, daerahnya Ambal. Ada teman saya di sana, mau main-main ke sana dulu. Jadi tadi malam juga udah kontekan ya kan, dan sana silaturahmi, karena di Islam itu juga silaturahmi itu baik gitu kan, mempererat itu apa tali silaturahmi gitu kan, memperbuka rezeki, grompiang. Sebenarnya saya di sini banyak beberapa teman di Kebumen. Ya lumayan lah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 orang, 6 orang. Saya punya 6 teman di sini tuh. 6 teman di wilayah Kebumen ini. Jadi ya kalau teman-teman yang merantau pasti merasakan lah, kita di rantauan itu pengennya itu memiliki banyak teman gitu ya, karena kalau kita punya teman banyak, kita kayak contohnya kayak saya lagi libur gini kan, saya lagi libur gini ada tujuan gitu loh, ke tempat teman aja lah gitu kan. Kalau kita memang nggak bisa pulang ke rumah gitu kan, mudik, kita bisa berpikiran untuk main ke tempat teman saja gitu kan, enak. Jadi teman itu sudah kita anggap kayak saudara sendiri gitu loh. Itulah kalau anak-anak rantau rata-rata begitu, pasti merasakan. Bener ya anak-anak rantau ya kan. Mana ya jalannya? Lupa ya. Bentar. Kayaknya sini deh. Mana ya? Aku lewat sini. Oh ini nih kayaknya. Nah ini jalannya. Terus pokoknya ada bangunan baru di depannya itu. Oh ini dia. Oh ya benar. Benar nih. Ini rumahnya. Jogo. Indah sekali kan.
bangunan rumahnya joglo. Tadi kita sudah mampir di tempat teman saya, ya kan, di Ambal. Sekarang kita lanjut ke Klirong. Nah, itu destinasi terakhir kita ya, nanti di daerah Kebumen yang namanya Klirong, itu destinasi terakhir. Nanti kita istirahat situ selama sampai tanggal 11, karena tanggal 11 kita harus kembali bekerja. Tanggal 12 nya kita harus kembali bekerja, tapi tanggal 11 kita harus sudah balik ke tempat kerjaan kita, biar tidak terdadak seperti itu. Enak ya, mulai tadi jalannya tuh dari tempat teman saya tadi di daerah Ambal itu, jalannya kampung kayak gini nih, memanjakan mata gitu loh. Pengen punya tanah juga di sini, bangun rumah. Coba lihat nih, suasananya kampung banget, enak banget, tenang gitu loh. Jalannya juga ya udah lumayan lah kayak gini kan, jalannya udah aspal. Tapi tadi saya tanya ke teman saya, katanya di sini itu harga tanah udah mahal katanya. Awewe. Perjalanan 2,5 jam, kayaknya nggak nyampe 2,5 jam deh. Tadi kita soalnya agak sedikit ngebut pada saat di Purworejo sama Sukoharjo, itu agak ngebut karena mendung kan, jadi agak ngebut tadi, ngejar takut kehujanan. Wih, lumayan mantep ini dan oke, kita ambil sini. Nah, ini kayaknya jalan mengarah ke jalan poros lagi ya, jalan besar. Ini ke arah sana. Untungnya sejuk kayak gini ya, nggak hujan juga enggak, panas juga enggak, cuacanya. Dari kemarin loh perasaan kita ke Purwokerto kayak gini juga cuacanya. Kita ke Kebumen juga cuacanya kayak gini juga. Kita tuh kalau sedap jalan jauh pasti apa ya, dikasih kemudahan sama Tuhan itu. Cuaca dingin, nggak panas, nggak kehujanan juga. Terasa kayak jalan kita tuh selalu diridoi gitu ya kan. Padahal hari-hari kemarin tuh panas gitu, hujannya cuma semalam tuh hujan, pagi siangnya panas. Tapi ya begini ya, rata-rata daerah Jawa itu jalannya itu seperti ini, kiri kanan sawah rata-rata. Jadi kalau sawah ya sawah semua, rumah ya rumah semua gitu kalau daerah Jawa itu. Jadi nggak pernah dibuat sawah rumah sebelahnya untuk sawahnya gitu, nggak ada. Jadi ya letaknya sawah ya sawah semua kayak gini. Paling hanya ada beberapa rumah, itu pun yang mungkin udah tidak melakukan bisnis perpadian lagi, dia buka bisnis lain. Nah, dibikinlah rumah gitu kan, atau dibikinlah rumah makan. Tapi kalau selagi dia masih membutuhkan sawah tersebut, ya udah kayak gini, sawahnya sawah semua, rumah ya rumah semua kayak gitu. Jadi kayak tertata gitu, bagus. Tapi ya rata-rata masyarakat Jawa itu punya sawah itu hanya beberapa persen doang yang dijual, beberapa persennya lagi untuk mereka pangan sendiri. Jadi rata-rata di rumahnya mereka tuh ada kayak gudang beras miliknya dia sendiri gitu loh, untuk selama 1 tahun biasanya seperti itu. Terus selebihnya sisanya dijual sama mereka. Jadi nggak seutuhnya semuanya dijual tuh, enggak mereka tuh. Nah, terus
hasil tanam sendiri tuh nasinya tuh beda loh ya, sama yang biasa kita beli-beli itu. Sering saya tuh makan di rumahnya teman-teman saya yang notabene-nya orang tuanya tuh nanam sendiri gitu kan, padinya itu rasa berasnya tuh enak banget, mulen gitu loh, lembek nggak lembek, keras nggak keras gitu. Karena saya tuh nggak suka yang terlalu lembek gitu, nggak suka. Keras juga nggak terlalu suka kalau terlalu keras gitu, yang kenyal-kenyal gitu loh, enak. Jadi kita kalau lembek kita ngunyahnya nggak ada teksturnya kan kurang enak juga. Terus kalau keras kan kita ngunyahnya sakit juga kan, harus ekstra. Jadi kalau kenyal-kenyal gitu enak gitu, pas gitu. Oke, di depan itu rumah teman aku. Kita sudah sampai. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.